Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dedi Ardi yang bertanya tentang Kak, pertanyaan-pertanyaan saksi dalam pembetulan tanggal lahir akta itu apa saja ya, gitu ya. Jadi kali ini saya akan menjawab itu, sekaligus saya akan mencoba untuk menjawab gitu ya, atau memberikan apa saja sih poin-poin gitu ya, pertanyaan tentang permohonan perubahan nama gitu ya. Jadi saya sekalian juga akan menjelaskan atau memberitahukan kepada kalian semua di video kali ini. Nah, sebenarnya dalam gugatan ataupun di dalam permohonan gitu ya secara perdata atau sidang pidana gitu ya, salah satu agenda penting di dalam persidangan itu adalah pengajuan saksi. Nah, pengajuan saksi ini berarti bahwa para pihak itu memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi berkaitan dengan permasalahan yang sedang diajukan gitu ya. Nah, sebenarnya ada perbedaan nih dengan sidang pidana gitu ya. Kalau dalam perdata itu pemeriksaan saksi atau pengajuan saksi itu diatur di dalam pasal 164 dan pasal 139 HIR. Nah, pasal 164 HIR dan juga pasal 283 gitu ya, RBG gitu ya, itu diatur di mana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah. Sedangkan di dalam pasal 139 HIR itu kemudian menjelaskan mengenai keterangan saksi di perkara perdata yang berbunyi jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutannya dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan negeri akan menentukan hari persidangan kemudian pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu. Dan yang kedua, dia mengatur bahwa panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yang mesti didengar oleh pengadilan negeri menurut perintah oleh karena jabatannya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa menjadi saksi dalam perkara perdata itu adalah sebuah kewajiban hukum gitu ya, tetapi tidak menjadi keharusan. Oleh karena itu yang wajib menyediakan saksi dalam hal perkara perdata gitu ya, atau permohonan gitu ya, itu adalah yang menyediakan saksi adalah pihak yang berperkara. Oleh karena itu untuk menjadi saksi dalam perkara perdata, sekali lagi saya tekankan bahwa itu bukanlah kewajiban hukum sehingga seseorang ini harus dipaksa gitu ya untuk kemudian hadir dan menjadi saksi dalam perkara kalian gitu ya. Karena di dalam perkara permohonan perdata begitu ya, atau dalam gugatan perdata, biasanya saksi yang hadir dalam persidangan itu adalah saksi yang bersifat sukarela gitu ya, atau voluntary gitu ya, tergantung pada mau atau tidaknya saksi ini hadir dan menolong perkara yang saudara sedang ajukan atau tidak. Nah, mengenai pertanyaan saksi apabila yang diajukan adalah permohonan perubahan tanggal lahir gitu ya, maka pastikan permohonan yang kalian ajukan itu adalah sesuatu yang tidak dibuat-buat. Contohnya, karena kalian sangat ingin lahir pada hari Valentine gitu ya, tanggal 14 Februari, lalu kemudian kalian mengajukan permohonan di pengadilan negeri untuk kemudian meminta agar hakim mengubah tanggal lahir kalian menjadi tanggal 14 Februari seperti yang kalian mau. Nah, hal ini pasti tidak akan dikabulkan oleh hakim karena tidak ada alasan yang reasonable gitu ya, atau tidak ada alasan yang masuk di logika hakim gitu ya, dan itu menjadi bagian penting untuk kemudian dikabulkan. Tetapi apabila kalian merubah tanggal lahir karena memang terdapat perbedaan penulisan tanggal antara KTP gitu ya dan juga ijazah kalian contohnya gitu ya, atau kemudian di kartu keluarga dan akta kelahirannya itu sama, tapi kemudian di KTP dan KK-nya kalian itu tanggal lahirnya berbeda gitu ya, atau mungkin ada perbedaan di antara akta lahir dan juga ijazah, tetapi kemudian di KTP dan kartu keluarga tidak sesuai dengan yang ada di akta lahir dan juga di ijazah. Nah, kalau memang ada perubahan atau perbedaan seperti ini, maka kalian bisa mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir. Kira-kira apa saja sih pertanyaan yang biasanya gitu ya diajukan oleh pemohon atau kuasa hukum dari pemohon ataupun yang biasanya ditanyakan oleh hakim gitu ya. Biasanya ada beberapa poin utama gitu ya akan ditanyakan atau poin-poin dasar. Yang pertama
pertanyaannya adalah apakah saksi ini mengenal pemohon biasanya. Jadi ajukanlah saksi yang memang benar-benar kenal dengan pemohon, entah dia tetangga, dia sahabat dekat, dia keluarga sepupu begitu ya, bukan saudara-saudara ya, tetapi sepupu gitu ya, atau kemudian teman sekolah atau teman kuliah gitu. Nah itu bisa diajukan sebagai saksi, karena hal pertama yang ditanyakan oleh hakim adalah apakah saksi ini mengenal pemohon, lalu kemudian mengenalnya sebagai apa. Contoh kalau disebutnya saudara, ketika dikatakan bahwa dia adalah saudara kandung gitu ya, saudara-saudara atau orang tua, maka hakim akan menolak begitu ya Anda sebagai saksi, karena memang di dalam aturan undang-undang keluarga semenda itu dilarang untuk menjadi saksi bagi pemohon ataupun bagi penggugat begitu ya. Nah yang kedua, pertanyaan berikut yang akan diberitahukan kepada Anda sebagai saksi adalah apakah saksi tahu mengapa hari ini saksi dipanggil dalam persidangan. Nah, di sini saksi harus bisa menjelaskan bahwa dia mengetahuinya. Contoh gitu ya, iya saya tahu karena pemohon ini ingin merubah tanggal lahir begitu ya. Nah, kemudian nanti akan ditanyakan apakah saksi mengetahui tempat tanggal lahirnya pemohon gitu ya. Kemudian tahu nggak kalau memang ada perbedaan, kalau memang tahu ada perbedaan, perbedaannya itu di bagian mana saja gitu ya. Atau kalau memang si saksi ini agak pasif begitu ya, maka hakim akan bertanya lebih lanjut tentang apakah saksi mengetahui apa yang saat ini ingin dimintakan atau diajukan oleh pemohon di pengadilan negeri gitu ya. Nah di sini saksi bertugas untuk menjelaskan kepada si hakim begitu ya, apa saja yang memang menjadi dasar si pemohon ini mengajukan permohonan di pengadilan negeri. Nah nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan lagi. Saksi ini sudah mengenal pemohon ini berapa lama, kemudian dari mana saksi mengetahui adanya perbedaan tanggal lahir gitu ya. Nah ini kira-kira pertanyaan yang memang sangat mungkin atau yang biasanya diajukan dalam permohonan perubahan tanggal lahir. Biasanya hakim yang menanyakan terlebih dahulu, atau biasanya hakim kalau dia juga punya hak gitu ya, hakim ini punya hak juga untuk meminta pemohon yang bertanya kepada si saksi begitu ya. Nah biasanya pemohon yang agak bingung pada saat itu. Nah ini sebenarnya poin-poin yang bisa ditanyakan oleh si pemohon ini kepada si saksi yang dibawa oleh si pemohon itu tersebut. Nah oleh karena itu pastikan saksi yang diajukan adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan Anda gitu ya, atau setidaknya Anda sudah menceritakan terlebih dahulu atau briefing gitu ya permasalahan yang sedang Anda ajukan atau sedang Anda mohonkan di pengadilan gitu ya, agar saksi ini kemudian tidak kesulitan pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemohon ataupun pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Nah, bagaimana jika permohonan yang dilakukan itu adalah permohonan perubahan nama gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya ditanyakan? Nah, ada beberapa poin juga atau ada beberapa hal-hal dasar gitu ya, yang menjadi pertanyaan yang bisa diajukan oleh si pemohon ataupun oleh hakim biasanya gitu ya, kepada si saksi. Jadi yang pertama sama, apakah saksi ini mengenal dengan pemohon gitu ya, mengenalnya sebagai apa. Kalau sebagai sahabat atau tetangga biasanya ya lanjut gitu ya, artinya lolos gitu ya. Tapi kalau memang itu adalah saudara kandung atau saudara-saudara, itu biasanya akan ditolak oleh majelis hakim. Jadi di sini oleh hakim, sorry ya, karena permohonan adalah hakim tunggal bukan majelis. Jadi di sini kalian perlu dengan jelas gitu ya, membawa saksi yang benar-benar bisa diterima oleh hakim pada saat sidang. Nah yang kedua yang akan ditanyakan adalah apakah saksi tahu apa yang pemohon ini ajukan saat ini di pengadilan gitu ya. Maka kalian bisa menjawab bahwa saat ini pemohon sedang mengajukan permohonan perubahan nama gitu ya, karena ada perbedaan nama di mana dan di mana begitu ya. Nah itu kalian saksi juga harus tahu gitu ya. Nah, nanti kemudian hakim akan bertanya, sepengetahuan saksi, siapa nama pemohon yang sebenarnya, atau yang benar itu nama pemohon ini siapa gitu ya. Nah, kemudian di mana saja nama pemohon yang beda atau ada kesalahan penulisan, entah disingkat atau kurang huruf gitu ya, atau memang perbedaan antara Y dan I. Nah, di situ saksi harus bisa membantu untuk menjelaskan kepada hakim. Kemudian hakim akan bertanya, saat ini pemohon ingin merubah nama menjadi apa sesuai dengan dokumen yang di mana. Nah itu juga saksi harus bisa mengetahuinya gitu ya, bisa tahu dan bisa memaparkan atau menjelaskan kepada hakim pada saat itu untuk diyakinkan si hakimnya ini gitu ya.
Nah, kalian bisa mengimprovisasi pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pokok yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, itu akan disesuaikan juga dengan kondisi permasalahan kalian atau kondisi dasar kenapa kalian mengajukan permohonan begitu ya. Jadi kalau tadi tanggal lahir dan juga perubahan nama, maka kalau persamaan nama juga akan sama gitu ya, pertanyaannya juga akan mirip. Kalian ingin mengajukan persamaan nama di atas dokumen yang dimana saja gitu ya, di dokumen ini namanya siapa, dokumen ini namanya siapa begitu. Atau kemudian kalian ingin perubahan nama atau perubahan tempat lahir gitu ya. Nah, kalian juga bisa mengganti pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu dengan sesuai dengan yang kalian butuhkan atau sesuai dengan yang kalian ajukan, permohonan yang kalian ajukan di pengadilan negeri. Oke, demikian penjelasan saya di video kali ini. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, like dan komen, atau kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar, saya akan berusaha untuk menjawabnya buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.